Bismillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan satu persatu namanya, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada para sesepuh,
para asatid, para tokoh agama, bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, johirotan au kanat batinah, baik johir maupun batin. Dan kedua nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal solih, untuk berbuat baik. Juga nikmat-nikmat yang lainnya telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha. Nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal Islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu memasuki malam tanggal 2 di tahun baru Islam, bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-16 di bulan 6, yakni bulan Juni 2026. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dan tentunya dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, malam ini kita dapat kembali berjumpa, bertemu, berkumpul, bermuajahah, duduk bersama-sama di majlis yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya, di majlis yang sangat disukai oleh seluruh para malaikat Allah, yaitu majlis zikir, di mana di majlis ini kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, untuk taqarruban ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa. Di mana ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling pertama untuk kita menggapai kebahagiaan yang hakiki, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan dengan barokah sababiah kita istiqomah berzikir kepada Allah dalam majlis zikir khotaman TKN 37 ini, mudah-mudahan kita, keluarga kita, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah. Segala hajat-hajat kita dunia maupun akhirat semoga oleh Allah dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap selalu atas paduka alam yang mulia baginda tercinta panutan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan aman, sejahtera, bahagia di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Majlis zikir khotaman kita di Majlis Ta'lim Al-Fatoniyah yang kita cintai ini, malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-302. Dan insya Allah pada pertemuan Majlis Zikir Khotaman malam ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang khaib, raqib, dan anis billah.
Apa itu khaib? Apa itu ragib? Apa itu anis billah? Secara bahasa, lugah, etimologi, khaib itu isim fa'il. Subjek artinya orang yang takut. Diambil dari fi'il madhi lapan khofa ya khofu, mengikuti wajan fa'ala. Khofa ya khofu, fa'ala lupa ilu, khofa yukhofu, khofa yukhofu, fa'ala yufa'ilu. Khaib artinya orang yang takut. Apa itu ragib? Ragib artinya orang yang suka atau orang yang senang. Apa itu anis billah? Anis billah. Anis billah artinya orang yang jenak dengan Allah. Kalau dinisbatkannya kepada manusia menggunakan bahasa jenak, bukan jinak. Kalau jinak, bahasa jinak biasa dinisbatkannya kepada binatang. Contoh, harimau ini sudah jinak, sudah saya jinakan. Tapi kalau dinisbatkannya kepada manusia yang berakal, jangan menggunakan kalimat jinak, tapi jenak. Nah, ini yang akan Al-Fakir bahas, yaitu khaib, ragib, dan anis billah. Berangkat dari keterangan yang telah disampaikan oleh seorang ulama sufi besar, ulama tasawuf terkemuka. Beliau bernama Jinnun al-Misri radhiyallahu anhu, yakni nama beliau adalah Abdul Faid bin Ibrahim radhiyallahu anhu. Syekh Jinnun atau Syekh Abdul Faid bin Ibrahim, beliau menerangkan kullu khaibin haribun wa kullu ragibin talibun wa kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi. Nah, ini materi yang akan Al-Fakir sampaikan. Telah berkata Jinnun al-Misri, yakni Syekh Abdul Faid bin Ibrahim radhiyallahu anhu, kata beliau, kullu khaibin haribun. Setiap orang yang takut akan lari atau akan menjauh, yakni ia akan menjauh dari yang ditakutinya itu. Kalau kita takut harimau, ya kita menjauh dari harimau. Takut orang gila, ya kita lari menjauh dari orang gila. Takut celaka, ya kita menjauh dari hal-hal yang dapat mencelakakan diri kita. Nah, setiap orang yang takut akan lari. Maksudnya ia akan menjauh dari yang ditakutinya itu. Maka oleh karenanya, barang siapa yang merasa takut terhadap siksaan Allah di akhirat nanti, barang siapa yang merasa takut terhadap azab Allah yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan, yang sangat menghinakan, yang sangat keras, yang sangat menyengsarakan di akhirat nanti, maka hendaklah ia senantiasa berbuat kebaikan dan beribadah secara istiqomah, secara kontinu kepada Allah, agar ia terjauh atau terhindar dari siksaan Allah di akhirat nanti. Jangan sampai kita merasa takut akan azab Allah di akhirat, tapi kita tidak mau melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Apabila seperti ini, maka tentu kita tidak akan terhindar dari azab Allah. Kemudian yang kedua, wa kullu ragib
talibun. Dan setiap orang yang suka atau yang senang, ia akan mencari. Maksudnya, apabila seseorang menyukai sesuatu, maka tentu ia akan mencari sesuatu yang ia sukai. Contoh, seorang pemuda menyukai seorang gadis, maka pasti keberadaan gadis itu akan dicari. Jadi apabila kita menyukai sesuatu atau menyenangi sesuatu, maka tentu kita harus mencari sesuatu yang kita sukai itu. Maka oleh karenanya, barang siapa yang suka, yang merasa suka, yang merasa senang masuk ke dalam surga, ya tentu kita akan merasa senang. Tentu kita merasa suka kalau di akhirat nanti kita masuk ke dalam surga. Nah, apabila kita merasa senang, merasa suka masuk ke dalam surga, maka hendaklah kita beramal sholih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memperoleh surga. Kira-kira kahar itu ya? Jelas. Kemudian yang ketiga apa tadi? Wa kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi. Wa kullu anisin, dan setiap orang yang jenak billahi dengan Allah, ya kalau bahasa Sunda jenak itu apet lah, apet akrab gitu ya. Barang siapa yang apet kepada Allah, akrab dengan Allah, jenak dengan Allah, mustauhisun, maka ia akan merasa asing bil khalqi, dengan makhluk. Jadi kalau kita sudah jenak dengan Allah, kita akan merasa asing dari makhluk. Bahkan kita akan merasa asing terhadap diri kita sendiri kalau kita sudah merasa jenak dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya akan merasa asing bersama sesama manusia. Bahkan orang yang sudah jenak dengan Allah, ia akan merasakan di dalam dirinya keberadaan Allah. Bahkan dia merasa asing bersama dirinya sendiri. Yang ia rasakan di dalam dirinya adalah keberadaan Allah, kehadiran Allah. Dia selalu merasa dekat dengan Allah. Ia benar-benar dapat merasakan kedekatan dirinya kepada Allah, sehingga hatinya merasa tenang. Memang kalau kita merasa dekat dengan Allah, hati kita akan tenang. Walaupun kebuka duit, tenang weh. Tenang weh, kayak ayam ngadaran kedaharan. Allah yang jamin nanti. Dan bahkan ia merasakan nikmat bersama Allah. Dia merasakan lezat, merasakan manis bersama Allah. Seandainya kita telah merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya dekat kepada Allah, maka niscaya kita akan merasakan betapa alangkah pahitnya, betapa alangkah tidak enaknya jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah merasa manis, merasa nikmat, merasa lezat dekat kepada Allah, maka manakala ia jauh dari Allah, dia akan merasa menderita, merasa nggak enak. Jadi pengennya dekat terus sama Allah. Sebagaimana seorang pemuda merasa nikmat, merasa indah ketika dekat dengan kekasihnya. Manakala jauh dari kekasihnya, si pemuda tersebut, kalau kata lagu nih, mau tidur susah, mau makan ingat kamu,
Bangun tidur ingat kamu. Sampai gak mau makan, pengen ketemu sang kekasih. Demikian pula apabila kita sudah merasakan manisnya, lezatnya, nikmatnya dekat dengan Allah, maka kita nggak mau jauh dari Allah, nggak mau terputus hubungan kita dengan Allah, terus hubungannya dijaga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahlullah, kan ada ahlullah, ada ahlun nabi, ada ahlul Quran, ada ahlul ilmi, ada ahlul zikri, ada ahlul ibadah, dan seterusnya. Kalau ahlullah maksudnya orang yang selalu bersama Allah. Nah, menurut ahlullah bahwasanya jauh dari Allah adalah merupakan siksaan yang sangat berat. Para wali kalau jauh dari Allah dia merasa tersiksa hatinya, batinnya merasa nggak tenang. Begitu dekat dengan Allah kembali hatinya tenang. Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan manisnya dekat dengan Allah. Amin. Lezatnya, nikmatnya dekat dengan Allah. Mari kita simak perkataan seorang tokoh sufi besar. Dan beliau adalah seorang ulama ahli tasawuf kenamaan atau terkemuka. Beliau lahir pada tahun 861 Masehi. Kemudian wafat pada tahun 946 Masehi. Usia beliau 85 tahun. Artinya beliau wafat dalam usia 85 tahun. Beliau adalah murid dari seorang tokoh sufi agung yang bernama Syekh Junaidi Al-Baghdadi, yang tadi kita khotaman disebut namanya tuh Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Siapakah beliau? Beliau bernama Syekh Abu Bakar Asyibli. Mari kita simak perkataan beliau. Kata beliau, "Lau dzaqtum halawatal iman la'arabtum mararatal qati'ah." Lau dzaqtum halawatal iman la'arabtum mararatal qati'ah. Jikalau engkau telah mencicipi, telah merasakan manisnya dekat dengan Allah, niscaya engkau akan merasakan betapa pahitnya putus hubungan dengan Allah, betapa pahitnya jauh dari Allah. Maka dengan demikian, agar kita bisa merasakan manisnya dan nikmatnya dan lezatnya dekat dengan Allah, Allah selalu di hati. Nama Allah terukir di hati, Allah selalu di hati. Selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Selalu merasa dipantau, dimonitor, diawasi, merasa dilihat oleh Allah. Karena sudah merasa dekat dengan Allah. Nah, supaya kita bisa merasakan manisnya, lezatnya, nikmatnya dekat dengan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan sebuah doa kepada kita. Mungkin di antara para jamaah ada yang sudah tahu doanya. Kira-kira doanya yang mana coba? Ada yang tahu belum? Doa supaya kita bisa merasakan manisnya dekat dengan Allah, supaya kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya dekat dengan Allah. Rasulullah pernah mengajarkan doanya. Doanya, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Pernah dengar doa itu? Para jamaah pernah dengar enggak? Belum. Yang jawab belum bohong itu.
Dusta. Pernah barusan. Lawan bohong itu. Barusan kan pernah kan? Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rizki agar dapat merasakan lezatnya, nikmatnya, manisnya memandang wajahmu yang mulia, dan rasa rindu untuk selalu berjumpa denganmu. Jadi hati kita selalu merasa rindu, selalu ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, selalu ingin dekat dengan Allah, tidak mau jauh dari Allah. Apabila kita oleh Allah sudah dikasih rezeki, sudah dianugerahi, manisnya dekat dengan Allah, namanya ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma ya Allah, urjuk, semoga engkau menganugerahkan rezeki, memberikan rezeki ni kepadaku, ladzatan nadhari, akan lezatnya memandang, akan nikmatnya, manisnya memandang wajhikal karim, wajahmu yang mulia, wasyauqa, dan rindu ila liqa'ik, dan selalu rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Makanya kalau enggak zikir, dia merasakan enggak enak badannya, itu tanda dia sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang enggak pernah zikir tapi biasa-biasa saja, enggak merasa gimana gitu, biasa-biasa saja, justru sebaliknya, kalau dibawa zikir langsung sakit. Dibawa ke rumah sakit langsung di ICU. Nah, itu ciri di tubuhnya banyak setannya, kepanasan itu, banyak jin-jin yang nakal itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan para jamaah supaya doanya hafal, monggo diikuti. Yang belum hafal, monggo diikuti. Yang sudah hafal bareng dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika. Allahumma, ya Allah, urjukni, anugerahkanlah kepadaku ladzatan nadhari, nikmatnya memandang, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia, wasyauqa, dan selalu rindu, ila liqa'ik, untuk bertemu denganmu. Coba silakan diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni rizqan kasiron halalan thayyiban mutayyiban wasi'an. Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan solihatan. Ya Allah, berilah aku rezeki istri kedua yang solehah. Udah tunduh ya? Kami udah tunduh. Emang teka tangkep tadi, teka tangkep. Tangkep satu lepas deui. Lepas deui. Yuk bareng-bareng. Gitu. Kita baca bareng-bareng 3 kali. Mudah-mudahan pulang dari sini langsung hafal dan langsung bisa diamalkan besok. Gitu. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Allahumma rzuqni lajjatan najori ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Allahumma rzuqni lajjatan najori ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Allahumma rzuqni lajjatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaik. Kayaknya sekarang udah pada hafal nih. 1, 2, 3 mulai. Allahumma rzuqni lajjatan nadhari wasyauqa. Ngaclok. Yang dari angka turun korupsi. Ayo bareng-bareng supaya hafal. Allahumma rzuqni lajjatan najori ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Allahumma rzuqni lajjatan najori ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Allahumma rzuqni lajjatan najori ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Nah, kayaknya sekarang udah hafal nih. Saya yakin sekarang udah hafal. Udah 6 kali dibaca. 1, 2, 3. Allahumma rzuqni lajjatan nadhari ila wajhikal karim. Tuh kan, ada hafal. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, kalau sudah hafal, diamalkan doanya. Minimal kita baca setiap selesai sholat 5 waktu 1 kali. Supaya apa? Supaya kita oleh Allah dianugerahi nikmat dekat dengan Allah. Merasa nikmat dekat dengan Allah dan selalu rindu ingin bertemu dengan Allah. Jadi di dunia pun kita bisa menemui Allah. Caranya dengan diantaranya dengan berzikir kepada Allah. Kalau kita posisi sedang dalam keadaan berzikir, baik zikir khafi maupun zikir jahri, baik zikir dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, dengan anggota badan, itu artinya kita sedang menemui Allah, sedang mendekati Allah, sedang berjumpa dengan Allah. Jadi kita berjumpa dengan Allah jangan nanti surga. Sekarang pun kita harus selalu menjumpai Allah dengan cara taqarruban ala Allah, memperbanyak berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara hati kita selalu merasakan bahwa kita dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Apapun yang kita lakukan baik atau buruk, kita merasakan bahwa apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, sehingga kita benar-benar merasa dekat dengan Allah. Demikian materi khidmah ilmiah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Tadi Al-Fakir mulai menyampaikan khidmah ilmiah jam 10:30 Sekarang sudah jam 12 kurang ya. Kurang berapa? Jam 11.10 enak. 11:10. Iya, jam 12 kurang kan? Kurang 50 menit. Coba kurang nak. Mari para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa, yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadirkan Allah di dalam hati kita ketika kita sedang berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal astaghfirullah al-baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah ya Rabi'a syani wa daraji adbatayyaji radal alami. Ya Nuhailajudi dewal karami. Judi wal karami. Rabbi fa'fa'na bibakatim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bitariqahim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Ishki maradot zaujatis muhasadiqah binti hajirun tawil umuraha fi ta'atika ya Allah wa sahih jasadaha ya Allah jahiraha
wa batinaha jasmaniyaha wa ruhaniyaha fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Adhib anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wala alama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabata wa rabuta wa rabatna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi inni maghlubun fantasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.